Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel bayiku ini. Semoga semuanya masih dalam kesehatan baik rohani maupun jasmaninya. Amin ya robbal alamin. Mamah papa, kakak-kakak, semuanya, kali ini aku mau menceritakan sebagian sejarah yang berkaitan dengan keseharian Rasulillah. Di antaranya yang berkaitan dengan sarana kesehatan beliau. Secara ringkasannya, yuk kita simak bersama. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya dokter pribadi? Tidak ada satu tabib tunggal yang menjadi tabib Rasulullah secara resmi, tetapi terdapat beberapa tokoh yang dikenal memiliki keahlian pengobatan di masa beliau dan pernah membantu. Salah satunya adalah Al-Harits bin Qaladah, seorang tabib yang dihormati pada masa itu. Selain itu, Ats-Sabit bin Qais, Asla bin Syarik, dan Abu Tayyibah juga disebut sebagai tokoh yang pernah membantu Rasulullah dalam pengobatan dan kebutuhan lainnya. Al-Harits bin Qaladah disebut sebagai salah satu tabib terbaik di Arab pada masanya. Beliau dihormati karena keahliannya dalam meracik obat dan merawat penyakit. Ats-Sabit bin Qais, seorang penyair yang memiliki keahlian di bidang pengobatan. Ia bertugas meracik obat dan merawat luka pada beberapa sahabat Nabi. Abu Tayyibah, seorang tabib yang berasal dari Persia. Ia juga berperan dalam merawat luka-luka yang diderita oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Asla bin Syarik, seorang tabib yang bertugas mengurus hewan kendaraan Nabi Muhammad SAW. Beliau juga memiliki keahlian dalam pengobatan tradisional. Meskipun tidak ada tabib pribadi yang selalu bersama Nabi Muhammad, keberadaan para tabib tersebut menunjukkan bahwa Nabi sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan sahabat-sahabatnya. Beliau senantiasa mencari cara untuk meringankan rasa sakit dan menyembuhkan penyakit mereka, bahkan dengan meminta bantuan para ahli kesehatan. Di antara yang menjadi tabib Rasulullah, tabib yang membela Rasulullah SAW adalah Harits bin Qaladah. Beliau adalah seorang dokter tabib yang berasal dari suku Thaqif dan merupakan teman dekat Rasulullah. Harits bin Qaladah dikenal sebagai salah satu dokter terbaik di Arab pada masa itu dan pernah menjadi dokter istana bagi Raja Ghassan. Harits bin Qaladah memeluk Islam setelah penaklukan Mekah dan menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Beliau dikenal sebagai seorang yang sangat peduli dengan kesehatan dan kebersihan, serta sering memberikan nasihat dan pengobatan kepada Rasulullah. Harits bin Qaladah juga dikenal sebagai salah satu orang yang membela Rasulullah SAW ketika beliau diracuni oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar. Ketika itu, Rasulullah SAW memakan racun yang diberikan oleh wanita tersebut, dan Harits bin Qaladah yang membantu mengobati beliau dengan menggunakan ilmu kedokterannya. Wajib kita ketahui bahwa dalam keseharian Rasulullah SAW yang berkaitan dengan elemen-elemen kehidupan, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling banyak tinjauan kesehatan. Rasulullah yang paling banyak mengobati dibanding yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW adalah dokternya. Dokter baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani. Tinjauan aktivitas lainnya, Rasulullah SAW adalah segalanya dibanding yang lainnya. Segalanya dimiliki oleh Rasulullah SAW sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karenanya kita wajib mencintainya dan terutama mengikuti jejak-jejaknya sejauh yang kita mampu. Semoga kita mampu berusaha mencintai beliau dan melanjutkan tindak tanduknya. Untuk kemudian hari,
kita mendapatkan syafaatnya. Sepintas kilas layang pandang itulah cuplikan sejarah yang berkaitan dengan Rasulullah SAW. Sekian dulu dari aku. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendakinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.